Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari D4 Administrasi Perkantoran kelas PKS. Senang sekali bisa mengisi kelas ini lagi, dan mohon maaf belum bisa Vkon langsung karena ini terkait materi. Jadi kalau materi saya usahakan untuk di-record biar teman-teman bisa menyimak materi ini kapan saja gitu ya. Jadi kalau seandainya Anda tidak sempat untuk membaca ataupun menyimak info kali ini, teman-teman bisa memutarnya besok gitu. Saya akan menyampaikan materi terkait infografis. Ada juga beberapa tugas yang nanti akan kita bahas. Jadi tetap ikuti video ini, tetap ikuti materi ini sampai selesai. Jangan sampai nanti teman-teman ketinggalan ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita coba lihat hari ini akan membahas apa aja. Nah, jadi di agenda pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 5 hal ini. Pertama, pengertian infografis. Yang kedua, manfaat dari infografis sendiri. Kemudian jenis-jenis infografis. Yang keempat, pembuatan infografis. Dan yang kelima, tentang aplikasi untuk membuat infografis. Oke, kita lanjut. Nah, pengertian infografis. Infografis itu apa sih? Jadi infografis itu berasal dari bahasa Inggris yaitu infographic ya, yang merupakan perpaduan antara information and graphic. Jadi kalau sudah mengenal dua kata ini, informasi dan grafik, mungkin teman-teman akan mengira-ngira kira-kira bisa jadi ini adalah grafik yang berisi informasi atau informasi yang dijadikan grafik gitu. Nah, untuk pengertian secara umumnya, infografis adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Dan saya yakin sekali kalau teman-teman sudah tidak asing dengan infografis, atau mungkin teman-teman sudah pernah membuat infografis ya. Jadi, kalau teman-teman sudah pernah melihat infografis, rasanya senang sekali ya, karena data-data atau informasi-informasi penting terkait kata-kata itu bisa divisualisasikan sehingga kita yang membaca itu rasanya lebih cepat memahami apa yang ingin disampaikan oleh sang sumber pemberi informasi. Kemudian ya, kita ke manfaat infografis. Ada 7 manfaat yang bisa kita ambil dari infografis ini. Pertama adalah informasi rumit menjadi enak dipandang. Kalau seandainya teman-teman pernah mendapatkan perkuliahan atau informasi tentang suatu hal, lalu kemudian isinya adalah kata-kata semua atau bisa jadi berparagraf-paragraf, rasanya akan susah sekali untuk membaca dan malesin gitu ya. Tapi dengan adanya infografis ini, informasi yang sangat rumit itu menjadi enak dipandang. Jadi bisa jadi nanti ada charts-nya, ada shape-nya, ada background, ada bentuk, ada warna, ada icon, dan sebagainya. Sehingga infografis atau informasi itu bisa menjadi lebih bermanfaat dan bikin kita itu lebih dong gitu. Kemudian manfaat infografis yang kedua adalah pembaca langsung mengetahui inti pembahasan infografis. Nah, karena informasi yang ditulis itu ringkas dan padat atau yang penting-penting aja, kemudian dibantu oleh gambar serta ada judul dan referensinya, jadi pembaca itu bisa langsung menebak, oh ini kayaknya berisi tentang ini berisi tentang ini, dan sepertinya akan menceritakan tentang ini. Dan ketika nanti dia benar-benar membaca langsung tepat ke intinya gitu, dia bisa, oh ya benar, ternyata informasi ini bercerita tentang ini. Kemudian kita lihat fungsinya yang ketiga. Jadi fungsi infografis yang ketiga adalah untuk meningkatkan efektivitas pemasaran secara digital. Nah, ini biasanya digunakan oleh para marketer atau communication corporate ya, untuk meningkatkan pemasaran mereka, karena
lebih mudah untuk memberikan pemahaman tentang brand, produk, serta informasi positif lainnya yang dapat mendukung penjualan dari perusahaan atau organisasi, atau bisa jadi perorangan. Kemudian yang keempat adalah mampu meningkatkan minat pembaca. Kenapa demikian? Karena tampilan visualnya yang menarik ya, dan kata-katanya cenderung lebih sedikit dan intinya saja. Jadi kalau seandainya teman-teman bahkan teman-teman pun bisa mengerti arah dari infografis itu tanpa harus membaca kata-kata. Kadang seperti itu ya. Ya, sebagian bisa seperti itu gitu. Jadi dengan adanya visualisasi yang menarik, kita tertarik kemudian untuk membaca atau mencari lebih tahu apa yang ada di dalam infografis tersebut. Kemudian untuk yang kelima, yang kelima adalah infografis lebih terpercaya dan profesional. Kenapa demikian? Karena data dalam bentuk infografis umumnya menjadi daya tarik tersendiri, dan datanya dibuat lebih terpercaya dan profesional. Artinya, ketika dalam infografis itu ada sebuah data, maka datanya memang harus ada bukti ya, memang dari sumber yang terpercaya gitu. Jadi infografis itu memang harus dibuat secara terpercaya ya, karena sifatnya adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak. Kemudian yang keenamnya lompat ke sini. Nah, infografis lebih mudah untuk diingat karena dari penelitian sendiri ada yang menyatakan bahwasanya manusia itu lebih mudah mengingat gambar dibandingkan teks. Kenapa demikian? Kalau seandainya teman-teman pergi ke suatu tempat, misalnya reuni SD atau SMP, kemudian melihat seseorang gitu, ini kan sebentar, saya ingat ini mukanya tapi namanya siapa gitu. Nah, jadi itulah manusia ya. Jadi kadang kita memang lebih mudah mengingat gambar dibandingkan mengingat teks gitu. Ya, jadi infografis dinilai lebih mudah untuk diingat dibandingkan informasi-informasi dalam bentuk yang biasa aja. Kemudian infografis mampu berkembang menjadi data yang viral. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena biasanya orang membuat infografis itu bisa jadi dari data-data atau topik yang lagi trending nih di tengah masyarakat. Misalnya kayak sekarang itu yang lagi trending apa ya? Misalnya corona. Satu dunia itu membicarakan tentang corona. Lalu teman-teman mencoba untuk membuat informasi tentang coronavirus ini. Nah, ketika teman-teman mencoba membuat informasi ini dalam bentuk infografis, lalu banyak orang yang merasakan manfaatnya, nanti bisa jadi akan di-share, dan apa yang teman-teman buat itu bisa jadi viral gitu ya. Jadi nanti monggo dicoba, siapa tahu Anda ingin membuat infografis, tapi pastikan bahwasanya infografis itu dari data yang valid. Oke? Kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu tentang jenis-jenis infografis ya. Jadi ada 3 jenis dari infografis. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu infografis statis. Jadi infografis statis ini menggunakan bentuk visual statis, tidak menggunakan konsep audio ataupun konsep animasi yang bergerak, dan penampakan yang sederhana dan bisa digunakan dalam segala kebutuhan. Nah, di sini infografis statis itu biasanya lebih sifatnya ke tulisan cetak atau digital ya. Jadi jika teman-teman sering lihat gitu di internet ataupun di dunia nyata yang ditempelkan di mading atau di buku-buku, ada beberapa infografis ya yang tidak menggunakan suara dan juga tidak menggunakan animasi bergerak seperti ini. Contohnya misalnya penyebaran virus corona Wuhan ya. Nah, ini adalah infografis statis namanya. Ini adalah infografis statis, dan infografis statis inilah yang nantinya akan coba kita buat. Okay? Kemudian
ada infografis yang kedua, yaitu infografis animasi. Ya, jadi infografis animasi ini adalah infografis yang digunakan untuk media berupa audio visual, misalkan YouTube serta televisi. Jenis ini bisa terdiri dari dua bentuk, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi yang terlihat lebih kompleks. Jadi kalau teman-teman coba buka YouTube, ini linknya saya sertakan di sini dan teman-teman bisa putar, tapi ternyata di sini nggak bisa diputar ya Oke, nanti teman-teman bisa cek link ini yang saya berikan ini dan bisa lihat langsung di YouTube tentang animasi tentang infografis animasi ini. Temanya adalah mari mengenal energi terbarukan. Jadi isinya bukan ini ya, bukan manusia ya. Jadi ada kartun, ada animasi, kemudian di sana ada tulisan juga, gambarnya bergerak, dan ada musik juga, untuk ada background juga gitu. Jadi di sini lebih cenderung kompleks ya. Artinya dan ini juga biasanya di-share-nya di media-media elektronik gitu. Oke, kita lihat jenis infografis yang ketiga. Wah, ternyata bisa ya diklik. Ya, jadi ini contohnya. Teman-teman, yuk coba lihat di sekeliling kita. Ini ada animasi orangnya, dia memberikan informasi tentang energi ya. Nah, ini animasi dalam bentuk video, namanya infografis animasi. Oke, kita lanjut aja karena ini videonya 7 menitan, teman-teman bisa langsung nonton di YouTube-nya. Oke, kita masuk ke jenis infografis yang ketiga, yaitu jenis interaktif. Nah, ini dia lebih kompleks dibandingkan yang lain karena menggabungkan antara jenis statis dan infografis animasi ya. Nah, jadi perbedaannya adalah yang menjadi sasaran informasinya itu atau target informannya itu tuh bisa melakukan interaksi langsung terhadap data yang disajikan. Nah, itu seperti apa? Teman-teman bisa buka salah satu contoh infografis interaktif ya, ada di sini ya, ada di link ini. Jadi ini saya dapatnya yang ini ya, contohnya jadi rada lucu sih, tentang hantu-hantu Nusantara. Tapi teman-teman juga bisa nanti melihat contoh-contoh yang lain. Saya pernah beberapa kali bertemu dengan infografis yang interaktif seperti ini, dan kita sebagai target sasarannya atau sebagai pembacanya itu merasa terhibur, kemudian juga merasa terkadang terlibatkan di dalam infografis itu gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ibu-ibu, di slide keempat ini, maksud saya di pembahasan keempat ini, kita akan membahas tentang pembuatan infografis. Yang pertama, kita awali dengan pemilihan audiens yang tepat. Jadi, walaupun infografis kesannya adalah gambar, kemudian bisa jadi childish, tapi belum tentu infografis itu hanya terfokuskan untuk anak-anak ya. Jadi audiensnya harus tepat. Jadi ketika ibu-ibu ingin membuat infografisnya seperti apa, maka harus tentukan dulu siapa audiensnya. Kemudian sajikan data itu dengan sesederhana mungkin. Artinya ketika nanti teman-teman ingin membuat resume data atau udah dapat datanya, maka pilihlah data yang intinya atau yang pentingnya agar nanti bisa disajikan sesederhana mungkin. Kemudian ketika menulis alurnya, usahakan informasinya tetap berada di jalurnya ya. Artinya dia nggak kemana-mana. Kalau seandainya teman-teman fokus temanya adalah tentang virus corona, misalnya sejarah virus corona, maka ya udah, kalau udah stacknya ke sejarah, artinya sampai ke kesimpulannya nanti juga akan membahas tentang sejarah gitu. Kemudian
Yang keempat adalah memilih desain tool yang tepat. Ada banyak sekali aplikasi desain tool yang teman-teman bisa milih. Nanti kita akan coba bahas satu persatu mana yang kemungkinan bisa teman-teman gunakan agar yang lebih simple ya tentunya ya. Oke. Nah, jadi ini ada aplikasi tool untuk membuat infografis. Jadi beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat infografis itu, jadi ada Edrawmax. Jadi Edrawmax ini teman-teman bisa download langsung di internet atau bisa install sendiri. Jadi dia nggak mesti online. Dan ini udah banyak sekali pilihan-pilihan gambarnya ya di aplikasi ini. Teman-teman mau bikin seperti apa, udah banyak banget chart, mulai dari chart, kemudian mulai dari picture-picture yang lucu-lucu sampai yang formal gitu ada. Kemudian ada Canva. Canva ini setahu saya online ya, tapi mungkin ada juga yang offline, tapi selama ini saya pakai canva.com, jadi online. Biasanya template-template untuk infografis itu udah ada, jadi kalau seandainya teman-teman mau buat infografis dengan lebih simple itu bisa menggunakan canva.com. Dan beberapa dari desain dan canva.com itu ya tetap gratis ya, dan ada juga yang berbayar gitu. Kemudian ini yang tidak asing lagi mungkin di teman-teman semuanya, yaitu Adobe Photoshop ya, aplikasi untuk editing foto. Ini bisa juga teman-teman gunakan, atau nanti ada Corel Draw juga, ini untuk membuat animasi dan semisalnya ya. Bisa gunakan ini aplikasi juga nggak mesti online, bisa di download sama seperti Photoshop tadi. Kemudian ada Adobe Illustrator. Nah, kalau teman-teman nyaman menggunakan Adobe Illustrator, nanti semoga digunakan ini ya. Ini desain aplikasi yang interaktif dan menurut saya bisa teman-teman gunakan. Atau kalau seandainya kesulitan dengan semua aplikasi ini, teman-teman mau menggunakan Microsoft Word misalnya atau Microsoft PowerPoint, nggak masalah asalkan dia tetap interaktif, tetap bagus, dan tujuan untuk membuat infografisnya terwujud gitu. Oke, kita masuk ke penugasan ya. Jadi penugasan ini jangan diambil pusing karena akan kita diskusikan sama-sama di Rabu depan ya. Rabu depan akan kita diskusikan sama-sama. Jadi saya membagi ada 3 infografis yang saya temukan ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi saya minta tolong kepada 3 teman-teman ini untuk membuat tema, judul, sasaran, tujuan, ringkasan, isi dari 3 infografis ini. Jadi Mbak Jana fokus ke artikel infografis 1, kemudian Mbak Mami fokus ke infografis 2, kemudian Mbak Lalita fokus ke infografis 3. Jadi nanti pembuatannya adalah nomor 1 ini temanya tentang apa. Jadi dia tentang apa? Nah, judulnya apa? Kalau judul udah ada di sini ya, penyebaran virus corona Wuhan. Kemudian sasarannya siapa? Ini dia menyasar siapa? Kemudian tujuannya apa? Dan ringkasan isinya apa? Dia menceritakan tentang apa? Kemudian poin-poinnya bagaimana? Nah, jadi setiap orang akan berbeda satu sama lain karena ada 3 infografis yang saya berikan. Selasa depan silakan Rabu depan silakan teman-teman buat PT-nya terus dipresentasikan satu persatu. Mudah-mudahan kita nggak ada halangan untuk Google Meet ya, karena sudah 2 kali pertemuan kita belum pernah Google Meet ya. Mudah-mudahan di pertemuan minggu depan kita bisa Google Meet gitu. Baik, itu aja mungkin dari saya, dan semoga teman-teman bisa memahami materi kali ini tentang pembuatan infografis. Padahal sebenarnya materi kita tentang desain media digital ya, atau digital media design. Tapi saya langsung ke produknya karena kita 2 SKS ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa membuatnya dan bisa bermanfaat untuk pekerjaan teman-teman ke depannya. Oke, terima kasih itu dari saya
Kalau ada hal yang perlu teman-teman tanyakan atau masih bingung, silahkan nanti di chat di grup WhatsApp atau bisa juga di komentar di Google Classroom ya. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup dengan doa syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.